It's my life. Jadi gue akan ke perpustakaan umum atau Stadtbibliothek yang ada di Stuttgart, dan gue akan kasih lihat video-video di dalam tuh kayak gimana, bentuknya seperti apa, dan ada apa aja di dalam. Oke, ikutin terus ya. Dan ini perpustakaan umumnya. Perpustakaan ini didesain oleh seorang arsitek dari Korea bernama Eun Young-yi dan dibangun pada 2010 hingga 24 Oktober 2011. Jadi kita mau mengunjungi Stadtbibliothek yang ada di Stuttgart. Jadi kalau masuk tuh harus isi keterangan gini dulu. Nama, tanggal, alamat, telepon nomor. Oke. Iya. Nah, ini kita lagi nungguin liftnya buat naik ke atas. Jadi di liftnya itu ada level-levelnya, lantai berapa. Nanti buku-bukunya itu ada apa aja. Kita langsung lantai 7 sih. Stadtbibliothek Stuttgart ini merupakan perpustakaan terbesar dan terbaik di negara Jerman. Terdapat sekitar 100.000 bahkan lebih koleksi buku dari berbagai negara di dunia. Eun Young-yi, sang arsitek, mendesain perpustakaan baru sebagai bentuk kubus sederhana dengan 2 lantai di bawah tanah dan 9 di atas tanah. Bangunan dengan desain futuristik ini memiliki bentuk dasar persegi dengan panjangnya 44 meter dan tinggi 40 meter. Di sini kalian juga bisa meminjam buku. Di dalamnya juga terdapat beberapa jenis perpustakaan untuk mengkategorikan ranah-ranah bacaan seperti perpustakaan khusus anak-anak, perpustakaan seni, perpustakaan musik, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita jalan-jalan ke Kunstgebäude Stuttgart atau artinya Gedung Seni Stuttgart. Gedung seni di Schlossplatz di Stuttgart dibangun dari tahun 1910 hingga pembukaannya pada 8 Mei 1913. Dengan desain arsitek Theodor Fischer di bawah pengawasan arsitek Hans Daiber. Saat ini gedung seni ini berada dalam tahap renovasi. Di sebelah gedung seni terdapat Neues Schloss Stuttgart atau artinya Istana Baru yang merupakan istana barok abad ke-18 di Stuttgart dan merupakan salah satu istana kota besar terakhir yang dibangun di Jerman Selatan. Tur ke dalam gedung ini hanya diizinkan dengan pengaturan khusus karena gedung ini berisi beberapa kantor pemerintahan. Hingga akhir tahun ini terdapat biang lala atau Riesenrad di depan Schlossplatz. Sehingga banyak orang bisa menikmati kota Stuttgart dari perspektif baru dengan menaiki biang lala. Dan ini adalah Landesmuseum Württemberg, merupakan museum sejarah utama bagian Württemberg dan dibangun pada tahun 1862 oleh Raja William I. Dan ini adalah Schillerplatz atau alun-alun di pusat kota tua Stuttgart dan dinamai untuk menghormati penyair, filsuf, sejarawan, dan dramawan Jerman Friedrich Schiller. Dan sekarang kita berada di Stiftskirche, merupakan gereja Kristen yang berada di pusat kota Stuttgart dan dianggap menjadi gereja utama Württemberg. Jadi ini situasi di Schlossplatz atau pusat kota Stuttgart. Dan kalau di luar ruangan kita bisa milih mau pakai masker, nggak pakai masker, bebas. Dan juga meskipun cuaca mendung dan hujan rintik-rintik, banyak yang olahraga juga, banyak yang jalan seperti biasa aja. Jadi gue lagi di daerah Fasanenhof, ini tuh masih Stuttgart, daerah Stuttgart zona 1. Jadi tuh kalau misalnya Stuttgart dia dibagi dalam beberapa zona.
sampai zona 1, zona 2, zona 3 dan selanjutnya itu biasa bentuknya melingkar dari Stuttgart Mitte yang pusat tengah kota gitu. Dan kalau di sini tuh banyaknya bangunannya kayak apartemen gitu, kayak di belakang gua. Di sini juga apartemen gitu. Pemandangan winter di sini, guys. Sekarang gue mau jalan ke Lidl. Lidl itu kayak semacam supermarket gitu. Mungkin kalau di Indonesia kayak ya Indomaret, Alfamart gitu. Dan dia cukup murah. Jadi kalau belanja di sana tuh mesti cepat dan di kasirnya ya. Jadi kalau di sini tuh kalau mau belanja Aldi itu tuh mesti cepet kalau kita di kasir karena ngantrinya tuh banyak, orang yang nunggu juga banyak. Bentar lagi gue nyampe. Gue udah sampai di Lidl, gue tinggal nyebrang. Tapi kalau sini kan nyebrang mesti dari zebra cross gitu, nggak bisa asal-asalan ya. Gue sekarang udah balik lagi ke Mannheim karena liburan sudah hampir selesai. Udah selesai deng. Jadi hari ini gue balik ke Bad Dürkheim. Mungkin gue akan jalan-jalan sebentar di Mannheim dan nunjukin ke teman-teman Mannheim itu kayak gimana sih. Sekarang lagi ada di toilet di stasiun dan untuk masuk ke toilet itu kita mesti bayar 1 euro. Ini namanya Royal and Fresh WC. Biasanya ini cukup bersih. Oke, masukin poinnya dari sini. Terus tinggal masuk deh. Ini pintunya kebuka. Dan dia bakal ketutup lagi. Ya lumayan lah, lumayan bersih. Tada, dan itu koper gue WC dulu. Baden-Württemberg. Kota terbesar pertama Stuttgart karena Stuttgart itu ibu kota dari Baden-Württemberg. Dan di sini kotanya itu banyak peninggalan dari Perang Dunia Kedua gitu. Tuh sekarang itu 8 derajat. Dan tapi nggak terlalu dingin karena memang nggak berangin. Beda sama Stuttgart kemarin, sama-sama bahkan lebih tinggi suhunya 11 derajat tapi dia berangin kan, jadi lebih dingin. Kalau ini mataharinya masih tembus karena nggak ada kabut. Ini itu tram, kayak sarana transportasi di Mannheim. Nah, ini tipe-tipe bangunan di Mannheim. Banyak bangunan-bangunan tuanya. Ini yang gue suka kalau misalnya lagi musim gugur tuh warnanya cantik-cantik. Pohon-pohonnya warna kuning, merah, berbagai macam gitu. Jembatan gitu. Aku mau cari arah ke kayak sungai Rhein-Neckar-nya karena kan kota Mannheim itu berbatasan langsung sama sungai Rhein-Neckar dan ya seperti itu.
itu di sebelah sana sungainya. Akhirnya gue menemukan melalui jalan bawah lorong. Dan ini sungainya, itu jembatannya. Oke. Dan gue akan balik lagi ke sana karena tadi gue ada ngelihat bangunan-bangunan bagus juga sebelah sana.